Sekarang kita bahas tentang salah satu penghalang besar yang selama ini membuat hak asasi manusia tidak bisa langsung diterima dengan baik di banyak bangsa di dunia. Hambatan atau halangan itu adalah pandangan bahwa hak asasi manusia adalah produk dari bangsa asing. Hak asasi manusia adalah gagasan yang tidak layak dan bahkan berbahaya karena lahir dari dasar filsafat asing, tidak cocok untuk komunitas atau kultur yang lain. Hak asasi manusia dinilai sebagai konsep yang tidak layak diterapkan di semua masyarakat. Begitu. Pandangan seperti itu kemudian berkembang dengan memperoleh landasan filosofis. Pandangan ini mendapat dasar falsafatnya, yaitu falsafah komunalisme ataupun komunitarianisme. Filsafat komunalisme memastikan bahwa suatu ide hanya benar untuk komunitas tertentu saja. Setiap ide atau konsep, termasuk konsepsi hak asasi manusia, bukan kebenaran yang berlaku universal, bukan kebenaran yang meliputi semua umat manusia dengan latar budaya, sejarah, dan agama apapun. Harus berbeda-beda katanya. Pandangan yang berangkat dari pembedaan antar bangsa dan antar budaya ini menjadi subur di belahan bumi timur dan adab timur karena dibilang bahwa hak asasi manusia itu, human rights itu, lahir dari masyarakat barat Kristen. Mereka menentang hak asasi manusia berdasar teori kekhasan sistem nilai komunal. Filsafat komunalisme atau komunitarianisme berawal dari hasil penelitian antropologi budaya yang menemukan bahwa ternyata memang setiap komunitas kultural memiliki sistem nilainya sendiri yang meliputi sampai pada nilai kebenaran yang bisa sangat berbeda, sangat jauh berbeda yang satu dengan komunitas yang lain. Pandangan berdasar realitas kultural itu kemudian memperoleh semakin dikukuhkan, memperoleh pengukuhan dan semakin kuat oleh filsafat strukturalisme. Juga kemudian ditambah dengan gagasan-gagasan dari kaum postmodernisme, khususnya dalam hal penentangan terhadap status universalitas suatu ide, penolakan terhadap universalitas kebenaran. Mereka meyakini bahwa kebenaran bersifat partikular, tidak universal. Apa yang benar bagi suatu komunitas tidak harus benar bagi komunitas lainnya. Kemudian pandangan seperti itu meluncur menjadi apa yang benar bagi suatu kalangan salah bagi kelompok lain. Nah, ini sudah melantur itu. Maka di berbagai negara, kelompok-kelompok tertentu dari agama mayoritas yang sedang asik melanggar hak asasi manusia dengan menyesah kaum minoritas di negerinya, itu bertambah dengan dikukuhkan oleh filsafat komunalisme itu, yaitu paham epistemologi yang menolak kemungkinan adanya kebenaran universal. Mereka yakin kebenaran itu selamanya hanya bersifat komunal, terbatas pada lingkup komunitas tertentu saja. Yang benar di negeri lain tidak benar di negeri kita sendiri. Begitu kata mereka. Apalagi ketika mereka menyaksikan sejumlah fakta historis betapa negara-negara besar barat pun sering menggunakan alasan hak asasi manusia itu untuk sikap dan tindakan yang ternilai sebagai tekanan terhadap negara-negara yang baru berkembang, bahkan sebagai ketidakadilan. Padahal mereka sendiri sedang tidak konsisten menegakkan hak asasi manusia itu. Nah,
Suburlah anggapan, menjadi subur anggapan bahwa tidak satupun ide yang dapat diberlakukan universal, tidak kecuali rumusan hak asasi manusia dari PBB itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa. The Universal Declaration of Human Rights. Mereka menolak pernyataan sejagat hak-hak asasi manusia itu. Mereka yakin bahwa universalisasi suatu ide tidak lain adalah pemaksaan atau dominasi yang menggusur kebenaran lain. Meskipun sebagaimana disinyalir oleh Profesor Rutger Hauer dalam bukunya Human Rights and the Search for Community yang terbit tahun 1995, alasan kekhasan sistem nilai dari komunitas sendiri seperti itu sering terbukti dijadikan tameng oleh para elit politik dalam komunitas tersebut untuk menolak kritik terhadap perilaku mereka yang sering melanggar hak asasi manusia demi melanggengkan status quo maupun laku despotik mereka. Begitu juga pihak-pihak yang menikmati budaya yang melecehkan golongan warga tertentu. Pemberesan atas problem konseptual yang diajukan pendukung filsafat komunalisme ini harus langsung saja melalui satu pemberesan epistemologis, kita lihat, kita timbang kebenaran dan kekurangannya gitu. Nah, yang sebenarnya fakta adanya relativitas budaya yang diteliti melalui para peneliti antropologi itu, Jadi ulangi, yang sebenarnya fakta tentang adanya relativitas budaya maupun partikularitas kebenaran, bahkan fakta sering terjadinya dominasi yang menggusur kebenaran lain, semua itu tidak serta-merta menjadi alasan untuk selamanya menolak adanya kebenaran yang bisa berlaku universal. Saya ulangi, kenyataan bahwa relativitas budaya maupun partikularitas kebenaran itu memang ada, bahkan kenyataan seringnya terjadi dominasi dan hegemoni yang meminggirkan atau memberangus kebenaran pihak-pihak lain. Semua itu adalah kenyataan yang sama sekali tidak logis untuk dijadikan alasan menolak adanya kebenaran yang berlaku pada lingkup yang sangat luas. Pemberlakuan yang berlangsung sebagai proses yang mengarah universalisasi. Jadi itu logika yang melompat kalau fakta-fakta itu dijadikan alasan untuk menolak adanya proses pemberlakuan satu ide yang benar meluas sampai mengarah pada proses universalisasi. Filsafat komunitarianisme atau komunalisme itu tidak sepenuhnya benar. Ada ide-ide tertentu, teori-teori tertentu yang memiliki kebenaran dengan lingkup yang jauh meluas. Kebenaran universal dalam artian meliputi lingkup yang sangat luas sesuai dasar objektifnya itu ada. Misalnya kesamaan sejumlah teori tertentu yang harus dipatuhi oleh semua umat manusia yang bernafas dengan oksigen, O2, atau yang tubuhnya membutuhkan H2O. Ataupun yang sistem kimiawi dari emosi-emosinya ada kesamaan antar manusia di berbagai bangsa. Begitu juga dalam hal etika.
Karena kepatutan cara hidup setiap individu dalam banyak hal tidak lain merupakan penyelesaian, harmonisasi, penyelarasan dengan hukum-hukum yang menata kehidupan alam raya universum ini. Begitu. Hadirnya sejumlah kritik epistemologis atas objektivitas pengetahuan, kritik-kritik dari para filsuf teori kritis, postmodernisme, strukturalisme, poststrukturalisme, postkolonialisme, kritik-kritik itu sebetulnya hanya lebih banyak mengenai praktik politis yang dijalankan oleh pihak yang merasa sedang mengemban kebenaran. Dan itu adalah hal yang lumrah manusiawi. Terlebih jika pengawasan demokratis tidak berfungsi. Itu akan terjadi pemberangusan dan pendominasian seperti itu. Ingat, para penganut agama atau kepercayaan primitif pun dulu melakukan hal yang sama ketika mereka memegang teguh kepercayaannya, memberangus kepercayaan lainnya. Jadi, kritik-kritik terhadap objektivitas dan universalitas ide itu mengenai isi ide itu sendiri belum. Hanya mengenai manusia pengemban ide yang diyakini sebagai kebenaran itu. Nah, kritik-kritik itu tidak mengenai ide yang objektif. Dan objektivitas itu sendiri tetap adalah kebutuhan bagi diri para pengkritik itu sendiri. Klaim kebenaran dari objektivitas pengetahuan itu memang selama ini belum beres 100%. Sebagaimana kita tahu yang diungkap oleh Kierkegaard, Nietzsche, Michel Foucault, Richard Rorty, dan lain-lain sebagainya. Tetapi objektivitas tetap tidak pernah tidak menjadi kebutuhan untuk pengetahuan. Begitu pula kemungkinan universalisasi suatu ide. Itu adalah kebutuhan hakiki. Bagaimana bisa mereka, yaitu para penganut filsafat komunalisme itu, dapat menilai mana yang benar bagi komunalnya dan mana yang salah bagi komunalnya itu jika mereka tidak dibekali parameter pengukur yang parameter itu tidak bisa lain haruslah berkadar kebenaran yang lebih bercakup luas, bercakupan yang searah dengan universalisasi. Begitu, tidak mungkin mereka bisa menilai bahkan apa yang mereka rasa sebagai ide yang khas bagi kebutuhan mereka, kebutuhan komunalnya, tidak mungkin mereka bisa mengenali mana yang benar dan salah jika mereka sendiri tidak dibekali parameter. Dan parameter itu adalah biasanya universal. Gitu. Begitu kan? Filsafat komunalisme itu keliru jika harus mengharamkan universalitas kebenaran. Ada ide-ide tertentu yang memiliki kebenaran dengan lingkup sangat luas, meliputi satu universalitas tertentu dengan syarat kesamaan tertentu. Misalnya, masyarakat Muslim di Mindanao, di selatan Filipina, mereka tidak boleh disalahkan karena menganut Islam, ya. Karena ajaran Islam itu memiliki nilai-nilai universal. Tidak hanya benar bagi komunitas warga Arab Saudi. Itu. Hak asasi manusia haruslah dimengerti sebagai suatu ideal untuk lingkup universitas tertentu. Dalam hal ini, makhluk manusia yang universal. Rumusan hak asasi manusia merupakan arah ideal yang seyogyanya menjadi arah pengembangan setiap masyarakat manusia.